Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wa Allahu akbar. Kembali saya dari tim Rajali Nusantara. Kali ini akan membahas terkait kebaikan di dunia atau surga di dunia dan juga surga di akhirat. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Padahal setiap momentum, setiap doa itu selalu ditutup dengan kebaikan, memohon kebaikan di dunia dan juga memohon kebaikan di akhirat. Jadi begini ya saudaraku, pada satu sisi Allah menegaskan bahwasanya Allah itu seperti sangkaan makhluknya, dalam artian kalau kita berprasangka baik kepada Allah maka Allah baik kepada kita, begitupun sebaliknya. Namun apakah berprasangka saja itu sudah cukup? Maka jawabannya sebenarnya tidak. Dalam teori cermin itu sinar pantul sama dengan sinar yang datang. Jadi kalau kita melakukan eksperimen dengan cermin dengan cahaya lampu senter, itu cahaya yang kita arahkan ke cermin itu akan memantul sebanyak dengan cahaya yang kita pantulkan. Semakin kuat tekanan, semakin kuat daya pantul. Itu kalau dalam teori pegas. Jadi kalau kita semakin menekan pegas, maka nanti pantulannya sama dengan yang tekanannya. Nah, kemudian begini. Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat atau maha adil. Maka dia akan memberikan, dia akan memperlihatkan, dia akan menyerahkan segala apa yang Allah miliki kepada makhluknya sesuai dengan yang makhluk berikan kepada Allah. Jadi kebaktian makhluk, pengabdian makhluk kepada Allah itu akan dibalas dengan dengan porsi yang sama. Yang sama di sini tidak tetap ukuran sama di sini bersandar pada keadilan Allah maksudnya. Karena ukurannya susah, manusia tidak bisa mengukur nilai sholat seperti apa, nilai puasa seperti apa. Namun pada prinsipnya Allah punya satu ukuran atau parameter tersendiri untuk menghitung hal itu, sehingga ukurannya atau pantulan dari Allah kepada makhluk itu adil. Pertanyaannya, kenapa harus sama antara pantulan dan sinar datang? Karena kalau tidak sama, kalau Allah terlalu melebihkan kepada orang yang sebenarnya kurang, itu nanti yang memprotes adalah iblis. Kalau tanpa ibadah atau kurang ibadah atau kurang tauhid dan kurang sebagainya tetapi disamakan, maksudnya seandainya ada dua orang, yang satu kurang, yang satu baik. Ketika Allah memberikan hal yang sama kepada dua orang ini, maka Allah tidak adil. Ini yang protes iblis. Kenapa iblis protes? Karena iblis berkeyakinan bahwasanya Allah itu adil. Kalau tanpa doa saja dia dikasih, maka kenapa iblis dibiarkan? Jadi di situ. Terutama terkait pengampunan ya. Kalau pengampunan itu harus diminta. Nah, untuk bisa menciptakan sinar datang kepada Allah dan sinar pantul dari Allah, untuk menciptakan pengabdian dan kebaktian kepada Allah, bentuk kebaktian kepada Allah, dan kemudian Allah memberikan imbal balik yang sama, itu kembali kepada teori hati, lisan dan perbuatan yang harus selaras dulu. Karena kalau tidak selaras, ini
cahayanya redup gitu. Jadi kalau senter itu ada baterai, lampu senter itu ada baterainya, ada lampunya, dan kemudian ada koneksitasnya. Jadi kalau tidak ada kabel atau tidak ada wadah dari baterainya itu, lampu senter itu, maka itu tidak akan bisa menciptakan cahaya. Jadi ada power, ada lampu, dan ada koneksitasnya. Nah, jika saja antara lisan, hati, dan perbuatan itu tidak sama atau tidak selaras, maka tidak bisa menciptakan cahaya yang bisa naik ke langit gitu maksudnya. Kalau ibadah kita baik dalam lisan, maksudnya kalau lisan kita manis tetapi hatinya tidak, maka kebaikan yang dibuat oleh lisan itu tidak bisa dipancarkan ke langit gitu. Karena banyak ya, dalam artian banyak saat ini orang-orang, ini kita bicara belum dalam kaitan dengan makhluk lain, dalam artian begini, dengan tanpa campur tangan jin yang selalu merampas nilai pahala kita dengan ria, itu pun kita sudah kerepotan, itu pun kita sudah harus berusaha keras meluruskan antara hati, lisan, dan perbuatan. Ketika hati, lisan, dan perbuatan sudah lurus, maka kita harus pintar menyembunyikan amal pahala itu atau amal itu agar amal itu memiliki nilai pahala. Kenapa harus disembunyikan? Karena kalau tidak disembunyikan, itu nanti jadinya ria gitu loh. Jadi semisal pamer sodakoh dan sebagainya, giveaway dan sebagainya. Apakah itu baik tapi tidak bernilai di langit gitu loh. Nah, jadi kita belum berbicara atau belum berurusan dengan makhluk yang mengambil pahala dengan proses ria. Ini sendiri harus diluruskan dulu gitu loh, antara lisan, hati, dan perbuatan. Ada orang yang berdoa, yang memohon kepada Allah sambil jungkir balik sampai nangis bercucuran air mata. Kemudian diikuti dengan jemaahnya yang sama-sama berurai air mata, memohon ridho, memohon ampun kepada Allah. Apakah itu baik? Boleh-boleh saja sebenarnya. Tapi logika sederhana begini. Jika ada dua orang, atau jika Anda, saudaraku, punya teman, kemudian teman memang akrab, teman dekat, teman bermain atau bekerja yang sangat dekat secara pribadi. Pada saat Anda membutuhkan mendapatkan kesulitan keuangan umpamanya, Anda datang ke teman Anda itu biasa saja, dengan gaya biasa, dengan bahasa yang biasa, bahkan sambil bercanda. Pinjam duit berapa sekian, kasih. Karena apa? Karena koneksitas dari awal sudah selesai. Berbeda ketika Anda dan teman itu kenal, berteman, tetapi tidak memiliki koneksitas yang sangat dekat, emosional yang sangat dekat. Sehingga pada saat Anda atau teman Anda membutuhkan, itu diperlukan upaya ekstra untuk bisa meminjam uang itu gitu loh. Jadi ketika kita ingin meminjam uang kepada orang yang kita kenal tapi tidak dekat, itu butuh upaya ekstra. Bahkan kalau perlu sampai memohon, sampai menangis. Jadi orang-orang yang ketika berusaha berhadapan dengan Gusti dalam posisi melemahkan sampai bercucur air mata, ada kemungkinan, tapi belum pasti ya. Ada kemungkinan dia bukanlah orang yang dekat dengan Gustinya. Karena kalau orang yang dekat dengan Gustinya, bercucur air mata itu bukan saat dia minta, tapi saat diberi. Saat dia minta atau bahkan tidak minta, dia sudah merasa cukup. Jadi ketika orang yang merasa dekat, merasa cukup, itu jarang meminta. Kalaupun meminta itu sewajarnya. Dalam artian ya Allah cukupkan, ya sudah selesai. Dan ketika diberi baru menangis. Jadi menangis bukan pada saat meminta, tapi pada saat diberi. Biasanya orang-orang soleh seperti itu. Nah, sinar yang dikirimkan dari makhluk kepada Gusti kemudian dikembalikan. Kebaktian atau pengabdian atau ibadah yang ditujukan kepada Allah, kemudian Allah kembalikan dalam bentuk anugerah, baik itu
harta, baik itu kesehatan dan sebagainya, ini akan seimbang. Maka kemudian sebenarnya ketika kita berdoa, Robbana atina fid dunya hasanah, fid dunya hasanah di sini adalah sebenarnya surga dunia. Surga dunia itu apa? Ridho Allah di situ. Orang yang sudah kebaikan di dunia itu memang caranya dengan iptek. Jadi begini saudaraku. Fid dunya hasanah itu adalah iptek. Adalah skill yang berbasis iptek. Ketika Anda bisa mempelajari, bisa menguasai skill, maka Anda akan mendapatkan kebaikan dunia. Anda akan meraih dunia. Tetapi kemudian apakah itu akan menjadikan Anda mendapatkan surga dunia? Jawabannya belum tentu. Nah, ketika pengabdian kita, sinar kita serahkan atau pengabdian kita naikkan ke langit, maka Allah nanti akan mendampingkan hal itu. Inilah yang disebut dengan iman dan takwa itu. Jadi pengambilan atau ketika kita mendapatkan kebaikan dunia melalui pengetahuan dan teknologi, melalui skill, itu harus tetap diimbangi oleh iman dan takwa. Kenapa demikian? Karena harta yang kita dapatkan dari skill itu, jabatan yang kita dapatkan dari skill itu, jika tidak dibarengi dengan keimanan, itu nanti akan menjadi neraka dunia. Jadi neraka dunia itu bukan terletak pada kemiskinan, surga dunia bukan terletak pada kekayaan. Meraih dunia memang dengan skill, meraih akhirat dengan imtak. Meraih dunia dengan skill, tetapi jika tidak dibarengi dengan iman dan takwa, maka yang terjadi nanti adalah harta itu, istri itu, keluarga itu, jabatan itu akan menyengsarakan dia, akan menjadikan itu sebagai neraka. Karena semua berkolaborasi atau bersinergi dengan setan dan iblis. Jadi maksud dari kebaikan di dunia diraihnya dengan iptek, dampingannya imtak. Nah, kemudian untuk proyeksi akhirat, apa yang didapatkan dari dunia itu kembali dibalikan atau kembali diproyeksikan untuk akhirat. Dalam artian di dunia imtak mendukung iptek, nah untuk akhirat iptek mendukung imtak. Di dunia kita beribadah, kita bekerja dan beribadah. Kita bekerja untuk apa? Kita beribadah bekerja. Untuk akhirat kita beribadah didorong dengan kerja juga gitu. Itu yang dimaksud dengan pantulan itu. Allah pasti memantulkan keagungannya, kebesarannya kepada hamba yang melakukan proyeksi atau melakukan pancaran pengabdian atau kebaktian. Jika seseorang tidak melakukan hal itu, maka jangan berharap Allah akan memantulkan cahaya keagungannya. Demikian terkait dengan sinar pantul sama dengan sinar datang. Terima kasih, tetap beriman dan beramal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.